Halo Nil, halo. Kenapa enggak muncul ini? Yo, kenapa coba? Belum tersambung. Lah ini Anda ada yang colokkan itu. Bagaimana? Aduh. Sudah tahu kamu berhadapan dengan Oma, tidak bantu Oma. Iya, oke. Ya, itu sudah Oma sekarang. Baru mau 2 bulan. Iya, baru mau 2 bulan cucunya ibu. Bentar ya. Ya, pagi Nil. Pagi ya. Ya. Oke, ini hari apa? Jumat ya. Oke, kita ketemu di hari Jumat ini ya. Nah, kita akan mengulang kembali dulu yang untuk ulangan kapan? Jumat depan ya, minggu depan, Jumat depan, tanggal berapa itu? Oke, kita ulang kembali dulu yang untuk 2 loop ya. Prinsipnya jangan sampai lupa. Yang harus kalian ingat itu kalau memasukkan angka berarti satuan apa? Harus ikut, tidak boleh ditinggal. Lalu rumus hukum Kirchhoff-nya jangan kamu rubah-rubah. Kemarin toh ada di ulangan yang ke berapa itu, yang kedua ya, ulangan kedua. Masa hukum Kirchhoff-nya dirubah langsung I sama dengan sigma E dibagi sigma R ya. Ini salah jalannya ya. Tapi rumus hukum Kirchhoff-nya itu apa? Ada yang ingat? Sigma E untuk Kirchhoff 2 ya, sigma E ditambah dengan sigma I R sama dengan 0 ya, jangan dirubah. Nah, untuk ini nanti kalian harus menulis dulu E-nya berapa saja, I-nya R-nya berapa saja. Jangan langsung di bawahnya langsung masuk angka 10 volt, 20 volt dikurang 30 volt dari mana? Kenapa? Ya sama aja sebetulnya dengan GGL itu sama. Cuman itu kan kamu kan ingat nggak pernah belajar di apa namanya, di SMP misalnya seperti ini, lalu di sini ada ini ada saklar ini ya, biasanya ada saklar di sini nih SMP nih ya. Nah, sebelum saklar ditutup, lalu kalau kita memasang voltmeter di sini ya, nah ini kita tetap bisa membaca berapakah sumber tegangannya. Nah ini yang kita namakan dengan GL. Tetapi pada saat saklarnya udah ditutup, ya, saklar udah tertutup nih ya, saklarnya tertutup pada di sini. Lalu kita memasang lagi atau memasang voltmeter yang ada di sini ya, di sini ini voltmeternya. Ini kita pasang. Kalau kita pasang di sini nggak ada, ya nggak muncul ya. Nah, pasang kamu di sini ya, pasang di sini, maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang kita namakan voltasenya di sini, kita sebut tegangan jepit. Ya, nah kalian tahu kalau yang pernah percobaan ya, besarnya tegangan jepit ini akan lebih kecil daripada GGL. Nah GGL inilah E-nya. Nah kalian yang ingat rumusnya daripada I di sini itu sama dengan apa? E kita bagi dengan R ditambah dengan R kecil. Ingat ini. Kalau misalnya elemennya ada lebih daripada 1 seperti ini ya, maka kita menggunakan rumus E-nya sama dengan ini N dikalikan E kita bagi dengan R besar ditambah dengan N dikalikan dengan R kecil ya. Tetapi kalau misalnya elemennya ini tersusun secara paralel, jadi kalau kamu menyusunnya ya secara paralel seperti ini, negatif ketemu negatif, positif ketemu negatif, positif, kemudian ini kita hubungkan dengan hambatan atau kita hubungkan dengan sebuah lampu, tegangan yang keluar tetap cuma satu, E saja ya. Jadi I-nya di sini itu akan sama dengan apa? E dibagi dengan R ditambah, dan ingat R kecil kita bagi dengan N ya, seperti itu. Nah, jadi GGL itu sebetulnya kalau mau tulis GGL ya nggak apa-apa, tapi ngapain kita repot-repot pakai tiga huruf GGL gitu, kalau ada lambangnya gitu ya, pakai aja ya. Oke, clear. Nah, sekarang kita ke rangkaiannya nih ya, kerangkaiannya misalnya ada hambatan, kemudian ada hambatan lagi, di sini ada elemen, ada hambatan, kasih banyak-banyak deh.
Oke. Seperti ini aja, ya. Oke, nah sebutlah di sini adalah R1, ini R2, lalu ini R3, ini R4, R5, R6, R7. Oke, jadi ini elemennya, ini kita sebut E1, ini kita sebut E2, lalu ini kita sebut E3, ya. Nah, sekarang kamu mau pilihnya loop 1, 2-nya yang di tengah searah atau berlawanan arah. Searah, mau ke bawah atau ke atas yang di tengah. Pilih ke bawah, oke, ya. Ini berarti I1, I2-nya Ibu kasih warna lain deh ya. Ini adalah I2. Nah, ini kita sebut aja titik A, kemudian titik B, lalu ini titik C, di sini titik D, di sini titik E, yang di sini adalah titik F. Nah, sekarang kalau ngikutin arah arusnya ini ya, arah loopnya ya, arah loopnya berarti I1 di titik B itu ke sini ya. Ini adalah I1 ya. I1. I2 berarti ke sini. Ini sebetulnya I3 sih ya, tapi kita sebut aja ini I2 ya. I2. Lalu biasanya ya ada yang suka sekali, siapa yang diajarin guru lesnya pakai I3? Ada nggak? Ada? Enggak les? Atau ada diajarin, ada pakai I3 ya, nggak apa-apa sih. Nah, ini sebetulnya kan untuk yang I1, I2 dengan I3. Cuma nanti kalau kalian kerja pakai I1, I2, pakai I3, Ibu akan cek hasil akhirnya saja. Jadi kalau hasil akhirnya salah, Ibu akan kasih salah. Ibu tidak mau lihat prosesnya ya, Ibu tidak mau lihat prosesnya. Nah, sebetulnya ini ya, kalau kamu pakai I3, ini kan I1 masuk ke titik B kan, I2 masuk ke titik B, lalu ini adalah I3. Nah, kalau kamu pakai I3, yang mengalir di I3 itu hanya di R6 dan di E2. Kemudian yang di R1, R2, R7 dengan E1 itu mengalirnya adalah I1. Kemudian untuk loop 2 sama. Di R6 itu mengalir I3 dengan di E2. Tetapi untuk di R3, R4 dan R5 itu mengalir I2 dan E3. Nah, sekarang masalahnya di sini ya. Ini adalah I1, di sini adalah I2. Masuk ke titik percabangan berarti hukum Kirchhoff 1 masuk titik percabangan ya, jumlah arusnya itu sama saja dengan yang keluar dari titik percabangan. Keluar adalah I3. Nah, sekarang kalau kita menggunakan I3, berarti persamaan loop 1 itu kan I1 dikalikan dengan R1 tambah R2 tambah R7 ditambah lagi dengan I3 R6 kan. Nah, kalau itu untuk I-nya, E-nya kan nanti tinggal sigma E-nya ya. Kemudian untuk di loop 2, itu I2-nya berarti dikalikan R4, R3 ditambah R5. Lalu R6-nya dikalikan dengan I3. Sekarang persamaan 1 dalam I1 dan I3. Persamaan 2 dalam I2 dan I3. Bisa langsung dieliminasi tidak? Tidak. Kamu harus mensubstitusi I3 menjadi I1 dan I2. Kan tambah kerjaan toh? Nah iya, ibu kasih kamu jalan supaya kamu tidak tambah kerjaan, tapi kamu nggak mau gitu loh. Sebagian nggak mau. Mau pakai I3 ya silakan, nggak ada masalah untuk ibu gitu ya. So what gitu loh ya. Ya oke ya. Jadi jangan gunakan I3 kalau mau dikasih tahu. Tapi kalau nggak mau dikasih tahu ya ibu kan nggak bisa maksa gitu toh. Ya terserah kamu lah jalan pintas mana yang bisa mempermudah kamu. Kalau kamu ngerasa lebih mudah itu yang nggak ada masalah. Nah sekarang Ibu tidak akan gambarkan loop per loop lagi ya. Kita main langsung dulu di sini supaya lebih cepat toh. Nah, untuk loop 1 itu kan sigma apa E ditambah dengan sigma I R itu sama dengan 0. Yang perlu kamu ingat, I1 ini mengalir di semua hambatan, yaitu mengalir di R1, R2, R6 dan R7. Kemudian R6 ini dialiri oleh I2. Nah, E-nya sekarang. Untuk E1 loop 1 ini ketemu apa? Positif atau negatif? Negatif. Di sini ketemu positif. Maka E-nya berarti minus daripada E1 ditambah dengan
E2, lalu ditambah dengan I1 dulu, mengalir di semua hambatan ya. Ada berapa hambatan? 1, 4 ya. R2. Kemudian di sini adalah R2 ditambah dengan R6 ditambah dengan R7. Nah, ingat di R6 masih dialiri oleh I2. Berarti kita tambahkan lagi I2 dikalikan dengan R6 ini sama dengan 0. Nah, nanti E-nya pindahin ke sana tuh, ya. E-nya dipindahkan, maka kita akan mendapatkan persamaan yang pertama. Nah, setelah itu kita masuk di loop yang kedua tuh, ya. Di loop 2. Sigma E ditambah dengan apa? Sigma IR sama dengan 0. Ya. Nah, E-nya sekarang untuk yang loop 2 berarti kamu perhatikan yang ini. Ini ketemu apa dulu? Negatif E3. Lalu positif E2. Maka di sini berarti apa? Minus E3 ditambah dengan apa? Positif E2 ya, ditambah E2. Nah, lalu tuliskan dulu I2 nggak apa-apa. I2 mengalir di semua hambatan, yaitu hambatan apa aja? R3, R4, R5, dan R6. Maka di sini adalah kamu tulis R3 ditambah dengan R4 tambah R5 ditambah dengan R6. Ingat, di R6 berarti mengalir I1 juga kan? Langsung tambahin I1 R6 sama dengan 0. Nah, nanti kamu tukar posisi nih. I6-nya I1 R6 taruh di depan ya, supaya senada dengan yang di atas ya. Nah, gitu ya. Kemudian ini E-nya pindahin lagi ke sana. Maka ini akan menjadi persamaan 2. Mindahinnya yang negatif dulu karena negatif kan jadi positif. Positif jadi negatif, jangan lupa tandanya. Kalau menyeberang sama dengan berarti berubah tanda ya. Lain kalau kali dengan bagi. Kalau kali dengan bagi menyeberang itu yang kali jadi bagi, yang bagi jadi kali. Kalau pindah posisi aja enggak perlu ya. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Mau dikasih angka nanti kamu coba kerja sendiri di rumah untuk latihan. Boleh? Oke, mau angka berapa sini? Tunggu Ibu kasih buatkan angka yang cantik ya. 2. Oh, atau mau 2 semua? Ya udahlah, 2 semua lah. 2 semua. 2 semua. 2 ya. Ini 2. Ini 10 volt gitu ya. Ini 20 volt. Ini 40 volt gitu ya. Puluhan semua. Ya. Nah, nanti kamu coba kerjakan ini ya. Cari semuanya nih, cari VBE, VAE, CE dan seterusnya. Terserah kamu mau mencari V berapa banyak ya. Yang jelas kan materi ulangannya adalah seperti ini ya. Oke? Bisa di skip ini? Atau ada pertanyaan yang lain? Tanya memang. Tidak ada? Oke, kalau nggak ada, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu kita masih di listrik statis. Review dulu ya, review dulu untuk rumusnya. F sama dengan apa kalau ada 2 muatan? K, I1, I2 per R kuadrat. Kalau Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q, maka rumusnya F jadi apa? Ayo, Q1, Q2 sama dengan Q. Maka rumusnya jadi K, Q, Q ya, pangkat 2 atau per R kuadrat. Kalau kita mau cari Q di sini, coba siapa bisa meramu rumusnya? Jadi apa? Akar dari F kali R kuadrat dibagi dengan K. Kalau cari R, akar K kali Q kuadrat dibagi dengan R. F ya? Oke. Ini sebetulnya toh yang ini bisa keluar nih R-nya ya. Berarti ini R dikalikan akar F dibagi dengan
K ya. Yang ini juga boleh keluar Q kali akar K dibagi dengan F. Belajar kamu rumus seperti ini ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi nih ya. Misalnya ada sebuah persegi panjang nih. Persegi panjang, lalu di sini ada satu muatan, ada satu muatan, satu muatan, satu muatan lagi. Nah, sekarang mau positif, negatif? Positif. Oke, ini negatif. Ini positif. Ini oke, Bos. Siaplah. Ini Q1, lalu ini Q2, kemudian ini Q3, lalu ini Q4 ya. Nah, yang diminta kalian itu adalah menentukan, oh jangan warna red ya. Ya. Apa? Kayaknya udah, Le. Udah, ya, oke ya. Ya. Nah, ini ada sebuah muatan uji nih ya. Sebuah muatan ujinya kita letakkan di pusat diagonalnya ya, di pusat diagonal. Nah, ini ada muatan uji di sini. Muatan uji. Nah, muatan ujinya mau negatif atau mau positif? Positif, oke. Muatan ujinya positif. Jadi ini anggaplah di sini adalah Q5 gitu ya. Lalu kalian diminta mencari berapakah F5-nya. Ya, F5-nya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa? Kita harus apa? Lakukan apa dulu pertama? Hah? Menentukan apa? Interaksi antara gaya-gaya terhadap Q5 kan? Nah, antara Q1 dengan 5, tolak menolak atau tarik menarik? Tolak menolak. Oke. Berarti ini kita kasih nama F berapa? 5, 1. Antara Q2 dengan Q5. Tarik menarik. Maka ini kita kasih nama F5, 2. Antara Q3 dengan Q5. Tarik menarik atau tolak menolak? Positif-positif ya. Ini 3 di sini. 3. Ini 4. Ini salah tulis ya. Oke, berarti ini adalah F berapa? 5, 3 ya. Kemudian dengan Q4 nih ya, dengan Q4. Ini Q4. Tarik menarik, tolak menolak? Tarik menarik. Berarti arahnya ke sini nih. Oke. Maka yang di sini ini adalah F5, 4. Nah, sekarang kita lihat nih ya. Kita lihat bahwa antara F53 dengan F51 itu terletak pada satu garis. Kemudian F52 dan F54 juga terletak pada satu garis. Maka kamu itu bisa membuat pertolongan gitu loh. Pertolongannya kita membuat sumbu baru nih. Ya. Kita sebut aja di sini sebagai apa? Sumbu Y boleh, yang ini sebagai sumbu X. Maka di sini adalah positif, ini adalah negatif, lalu ini adalah positif, ini adalah negatif. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan nih resultan pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita cari Fx-nya. Fx-nya berarti sama dengan apa? F5, 1 dikurangi dengan F5, 3. Ya, dari kita tentukan plus minusnya. Jadi yang searah ini positif, yang ini berlawanan negatif, gitu aja. Seperti sumbu X, Y yang seperti ini loh. Ini X, ini Y gitu. Cuman ini kita putar sumbunya, gitu. Ya, boleh, gak apa-apa. Atau gini aja, yo jangan dah, nanti kamu bingung lagi karena ini tidak tegak lurus masalahnya ya, nggak tegak lurus. Kalaupun tegak lurus sih nggak ada masalah ya. Kalau enggak ya kamu berarti pakai ini. Boleh juga pakai ini. Tetapi kalau kamu menggunakan ini, berarti ini harus dicari
F5X, F5Y, dan seterusnya. 5151 itu lebih ribet gitu loh. Ya, kalau pakai itu. Jadi ini kita hanya untuk mempermudah aja gitu. Ya, mempermudah saja. Nah, kalau kalian udah tahu resultannya di sumbu X dan sumbu Y yang kita buat sendiri ini ya. Ya. Nah, ini yang Y-nya, yang ini X-nya. Jadi kita tentukan berarti searah ini maka dia positif. Berlawanan arah berarti negatif. Ini positif, ini negatif. Nah, tinggal nanti hasilnya itu apakah positif atau negatif gitu loh. Nah, kalau yang begini, kamu cari fx-nya dulu. Fx itu nanti sama dengan F51 dikurangi dengan F53. Lalu cari Fy. Itu adalah F5. Berapa ini tadi? 2 ya. F52 dikurangi dengan F54. Nah, nanti lihat. Kalau hasilnya positif 22, berarti sudut yang kita pakai yang mana? Ini kan? Kalau dua-duanya positif, kamu pakai ini. Tetapi kalau misalnya X-nya positif, Y-nya negatif, berarti sudut yang kita pakai sudut yang ini tetanya. Gitu, ya. Nah, kamu berarti menggunakan rumus apa untuk cari F5? Fx pangkat 2 ditambah Fy pangkat 2 ditambah 2 Fx Fy kalikan cos theta. Tetanya yang mana ya? Tergantung nanti Fx Fy-nya bagaimana gitu, ya. Jadi kalau F5-nya nanti carinya toh ini akan sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah rumus vektor biasa. Fy kuadrat tambah 2 Fx Fy dikalikan dengan cos theta. Ya, seperti itu. Jadi banyak macam ya, banyak macam. Kalau mau coba boleh nggak apa-apa, kita kasih angka yang sama aja. Semuanya sama. Semuanya angkanya sama. Jadi Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q4 sama dengan Q5, yaitu sama dengan Q, gitu ya. Lalu, tapi ini Ibu kasih angka di sini. Ibu kasih angka misalnya di sini adalah 68 ya. 6 cm, ini 8 cm atau jangan 68. Angkanya agak ribet kalau 68. Kita pakai 12 dengan 16. Maksudnya supaya apa? Supaya diagonalnya 20. Berarti jaraknya R-nya sama dengan 10. Ya. Jadi ini kan Pitagorasnya diagonalnya kan 20. Jarak antara Q5 dengan Q1 ke Q2 ke Q3 ke Q4 itu kan semuanya 10. Berarti sama jaraknya. Jadi artinya apa? R-nya semuanya sama. Nah, untuk itu kamu nyatakan coba. Cari F5 itu di dalam angkanya hanya di dalam apa? Berapakah Q kuadrat per R kuadrat? Ya, berapa? Ini. Atau R-nya mau dicari juga boleh, gak ada masalah ya. Kamu cari dalam variabel Q aja ya, sama dengan itu. Ini, coba ya, coba nanti yang mau coba ya. Oke, itu satu hal. Kemudian yang berikutnya, kalau misalnya ini ada di dalam bujur sangkar gitu ya, ada di bujur sangkar, lalu ini ada di sini muatan, ini lagi ada muatan, terlalu kecil ya, terbesar ya. Ya, seperti ini. Oke. Ini ada muatan di sini. Ada muatan di sini. Ada muatan di sini. Ada muatan di sini. Ya. Lalu misalnya aja, ini muatannya di sini adalah positif. Kemudian ini positif. Lalu ini negatif. Ini negatif. Ini negatif. Lalu muatan uji kembali lagi. Jangan yang di tengah-tengah deh. Nggak seru. Gitu ya. Ada muatan uji di sini. Di pertengahan salah satu sisinya gitu ya. Nah, ini misalnya muatan ujinya adalah negatif gitu. Ini negatif. Nah, lalu di sini adalah R, ini juga adalah R, ini adalah Q1, Q2, Q3, Q4, kemudian di sini adalah Q5. Di mana semuanya Q sama. Jadi Q1,
sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan Q4 sama dengan Q5 sama dengan Q. Cari F5 sama dengan titik-titik K Q kuadrat per R. Artinya hanya dalam ini. Nggak masuk angkanya, nggak penting banget tuh angka ya. Karena nanti kalau sudah dapat rumusnya tinggal kasih masuk angka, finish gitu. Oke? Coba ya. Macam-macam. Kalau mau bikin soal tuh banyak sekali, enak sekali nih dibikin soalnya gitu ya. Tapi sudah di sini dulu. Nanti kamu coba bikin soal sendirilah ya, dalam segitiga atau dalam kubus atau dalam apa gitu ya, boleh. Ya. Nah, apanya tidak mengerti kan kita tinggal menentukan arah-arahnya tuh ya. Kalau yang di sini misalnya ya, antara Q5 dengan Q2 tarik menarik atau tolak menolak? Tarik menarik. Oh, berarti ini kamu tuliskan apa? F5 2. Antara 5 dan 3 tarik menarik atau tolak menolak? Tolak menolak. Berarti ini ada di sini apa? F5 3. Terus antara Q1 dengan Q5. Q1 dengan Q5 tarik menarik, berarti dia ke sana itu arahnya, ini ke sini ya. Oke. Maka ini kita tulis sebagai F5 1. Lalu berikutnya lagi, yang ini dengan ini nih. Tolak menolak, berarti arahnya ke sana tuh. Ya, di sini adalah F5 4. Nah, supaya kamu tidak setengah mati, karena ini kan ada lebih daripada 2 gaya. Kita nggak bisa pakai rumus langsung. Nggak bisa pakai rumus langsung, maka F54 dan F51, toh kamu uraikan kemana? Ke sumbu X dan sumbu Y koordinat punya. Ya, seperti ini. Nah, yang ini kan udah disumbu Y, nggak ada masalah kan? Yang ini diuraikan nih, diproyeksikan. Maka yang ke sini ini, ya, ini jadi apa? Turun ini. F5 4 X. Ya, sudutnya ini kamu sebut theta gitu. Ya, theta. Nah, ini kamu nanti hubungkan dengan di sini untuk mencari sin theta cos theta-nya gitu. Ya. Lah iya. Nah, yang di sini adalah theta. Maka ini juga adalah theta. Apa? Ini. Ini ke sini. Wah, untuk membantu, kalau di sini kan R, ini di tengah-tengah, ini kan berarti R per 2 kan. Nah, ini nanti jaraknya sama dengan berapa? Maka cos theta kan sama dengan R dibagi sisi miring. Nah iya, seperti itu. Nah ini sama aja vektor punya kelas 1. Yang kalau ada vektor gaya ya, yang satunya ke sini, yang satunya ke mana? Ke sini. Lalu ada lagi yang turun ke bawah gitu ya. Tanyakan, berapa resultannya? Ini kan harus diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y kan? Kelas 1. Ya, nanti banyak sekali soal salah. Oke, skip sampai di situ. Mau dikerjakan, silahkan kerjakan. Nanti yang berhasil kerja, datang sama ibu. Kalau tidak berhasil ya tidak apa-apa. Yang berjerilalah pasti orang yang berjerilalah kan selalu dia apa? Diberkati sama siapa? Sama Tuhan. Nanti Tuhan berkati lewat ibu gitu ya. Oke, yang mau berjerilalah, yang nggak mau ya nggak apa-apa, nggak dipaksa. Tapi nanti kalau keluar di soal ya kamu jangan salahkan ibu gitu. Oke, sekarang kita masuk di bagian berikutnya yaitu tentang buat medan listrik. Iya, oke. Kembali ke laptop ya. Halo. Hey, kalau kita dipanggil halo, jawabnya apa? Nah, kalau panggil hai, halo. Halo Nil. Hai Nil ya, oke ya. Oke ya, fokus lagi. Kita ke kuat medan nih ya, kuat medan listrik. Harusnya sih sebagian udah dibicarakan atau di apa namanya? Dijelaskan di SMP waktu kamu kelas 9. Harusnya. Ya. Nah, sekarang kalau ada suatu benda bermuatan positif nih, ya.
daerah di sekitar benda yang bermuatan itu akan mengalami medan. Namanya medannya adalah medan listrik. Medan listrik itu ditimbulkan oleh garis-garis gaya listrik. Sama aja kalau benda ada di sekitar magnet, maka dia akan mengalami medan magnet. Nah, arah garis-garis gaya magnetnya, kalau magnet utara selatan itu dari mana ke mana? Siapa yang ingat? Loh, dari utara ke selatan. Terima kasih. Siapa namanya? Loh, jangan. Oh, Melisa. Tepuk tangan dulu buat Melisa. Ya. Dari utara menuju ke selatan, ya. Itu di luar magnet. Kalau di dalam magnet berarti dari selatan menuju ke utara, itu magnet-magnet elementernya. Nah, demikian pula untuk muatan listrik. Untuk muatan listrik, arah kuat medannya kalau dia muatannya positif itu keluar dari muatan tersebut, ya. Ini adalah arah medan listriknya. Terserah titiknya ada di mana. Ini adalah E-nya. Nah, kemudian jika muatannya itu adalah muatan negatif, maka arah kuat medannya itu sebaliknya. Kalau magnet tadi utara keluar, selatan masuk. Kemudian untuk muatan listrik utara keluar, positif keluar berarti selatan masuk. Selatan masuk ini berarti menuju ke muatan tersebut. Seperti ini. Ya, ini adalah arah medannya. Nah, lalu bagaimana dengan perhitungannya? Kalau ada titik-titik, misalnya di sini ada titik P, lalu ini ada titik S, lalu di sini ada titik T gitu. Ya, cara melukiskannya seperti apa? Nah, cara melukiskan untuk yang di titik P dulu ya. Di titik P itu ke arah kuat medannya, ya, arah kuat medannya terhadap muatan yang pertama, ya, terhadap muatan yang pertama nih. Kan arahnya keluar. Keluar berarti kita hubungkan titik ini ke pusat masanya, ya, ke pusat massa pusat daripada muatan. Berarti arahnya sampainya keluar, sampainya di titik P. Maka ini akan ke sana. Ini adalah E1P. Ya, E1P. Kemudian untuk E2-nya kemana? E2-nya itu kan masuk ke muatan yang kedua kan? Menuju ke muatan. Berarti dari titik ini kita hubungkan sampai ke pusat massanya sini. Ya, maka ini adalah E2 di titik P. Nah, untuk di titik T dengan di titik S beda lagi. Ini keluar nih. Yang ini keluar dari muatan ini. Oh, kira-kira ini ya. Nanti kamu hubungkanlah. Berarti ini adalah E1S. Kemudian berikutnya lagi untuk terhadap muatan yang kedua. Maka ini adalah E2S. Yang di T nih. T sekarang terhadap muatan pertama. Oh, ke sana nih. Yang ini adalah E1T. Kemudian terhadap muatan kedua. Menuju ke muatan kedua. Ini adalah E2T. Nah, masing-masing membentuk sudut. Maka untuk mencari resultan kuat medannya, kita kembali menggunakan rumus vektor. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita ingat rumus F tadi sama dengan apa? Yang Q-nya sama. K per R kuadrat. Nah, kuat medan itu sama aja dengan F dibagi dengan Q. Ya, F dibagi dengan Q. Ini berarti sama dengan Q dibagi R kuadrat dikalikan 1 per Q. Apa yang hilang? Q-nya hilang 1. Maka rumus daripada E menjadi apa? Q per R kuadrat. Oke. Nah, sekarang ada yang ingat rumus usaha? B sama dengan F kali S ya. Ya. Terus ada yang ingat rumusnya energi listrik yang hubungannya dengan potensial listrik dengan muatan? Pak siapa? Ingat? Pak siapa? Kita punya teman? Namanya siapa?
Yang temannya Pak Fir dengan Pak Kit. Pak siapa namanya yang sukanya di Vicky. Yo, berarti B sama dengan apa? P dikalikan dengan Q kan? Ya. Nah, sekarang kalau usahanya itu di sekitar benda bermuatan listrik, tadi jaraknya sama dengan apa? R kan? Ya atau ya? Ya, berarti ini F dikalikan dengan R. Oke. Nah, sekarang W sama dengan apa? F kali R kan? Ya. F kali R. Ini sama dengan P dikalikan Q. F-nya kita punya apa? K, Q, Q per R kuadrat kali R sama dengan P dikalikan Q. Apa yang bisa dicoret? R coret 1. Terus Q coret 1. Maka rumus dari potensial P itu sama dengan K Q per R. Nah, potensial ini bukan besaran vektor. Jadi kalau ada beberapa muatan di sekitar suatu titik, maka potensialnya itu semuanya dijumlah. Nah, untuk potensial listrik itu tanda min plus pada muatan masuk angkanya, ya. Tetapi untuk yang di E, karena kita sudah tahu arahnya kemana-kemana, maka tanda min plusnya itu tidak masuk. Ingat ya. Jadi kita punya rumus ngapalinnya tuh gampang sekali. F sama dengan K Q Q per R kuadrat. Kalau E, apanya yang hilang? 1? Q-nya hilang kan? K Q per R kuadrat. Rumusnya V? K Q per R ya. Itu ya, ingat ya. Nah, sekarang pemanfaatan rumus-rumusnya. Ada satu muatan, ada satu muatan. Mau plus atau min? Plus. Positif. Ini mau apa? Plus. Oke. Ada titik-titik nih. Pada titik-titik tersebut terletak pada garis lurus. Ya, terletak pada garis lurus. Nah, misalnya aja titiknya ada di sini. Kita sebut titik P, kemudian kita sebut titik S, lalu ini kita sebut titik T gitu ya. Nah, sekarang terhadap muatan yang pertama. Untuk di titik P, kuat medannya arahnya kemana? Sini ya. Ini berarti adalah E1. Di titik S ke kanan ya. Oke, keluar. Ini adalah E1. Kemudian di titik T? Iya, sama ya. Ini berarti E1 ya. Oke. Sekarang, untuk terhadap titik terhadap muatan yang kedua, ini muatan kedua, ini Q2 ya. Yang ini kita sebut Q1. Nah, untuk di titik T, kemana kuat medannya? Oke, jadi ini adalah E2. Sampai di titik S, E2-nya ke kanan atau kiri? Ke kiri. Ini berarti adalah E2. Sampai di titik Q ke kanan atau ke kiri? Ke kiri. Ini berarti adalah E2 di P ya. E2. Pertanyaannya, apakah E1 di P, E1 di S, E1 di T itu besarnya sama? Kalau Q-nya sama? Sama atau sama? Harusnya sama. Ini adalah R1P. Kemudian di sini adalah R1S. Lalu yang di sini adalah R1T. Apakah sama? E1 di P, E1 di S, E1 di T? Why? Kenapa beda? Tunggu dulu ya, goyang. Ayo. Ini kamu lihat ini ya. Ini jaraknya titik P ke Q1 ini, R1P. Jaraknya S ke Q1 ini R1S. Jaraknya T ke Q1 ini. Oh, ini terlalu jauh ya. Ini ya, terlalu jauh. Dari sini ya. Ini ke sini. Ini adalah R1T. Pertanyaannya, apakah E1 di P, E1 di S, E1 di T itu besarnya sama? Why?
Karena jaraknya berbeda, betul. Jadi untuk ini kalian nanti di titik P, E1 berapa, E2 berapa ya. Nah, demikian pula untuk yang E2-nya. E2 di masing-masing titik ini itu berbeda. Kenapa? Karena jaraknya berbeda, walaupun kalau muatannya sama. Nah, sekarang yang di titik P ini kan ada 2 buah kuat medan yang arahnya searah, ke kiri semua. Searah. Kalau searah berarti resultan kuat medan di titik P diapain? Diapain? Di jumlah. Oh, dibagi dua. Nanti bagi rata ya. Jadi sama dengan minus E1, E2. Min plusnya sih nggak ada masalah sebetulnya di sini. Ini hanya untuk menunjukkan arahnya kemana gitu ya. Nah, kemudian di titik S. Di titik S. Ada 2 buah E yang berlawanan arah. Berarti apa? Merupakan hasil apa? Jumlah atau selisih atau kali atau bagi? Selisih, yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Berarti kita menggunakan apa? E1 dikurangi dengan E2. Lalu untuk yang di titik T ditambah. Kenapa? Searah. Oke ya, positif 22. E1 ditambah dengan E2. Sekarang pada keadaan ini di mana yang memungkinkan ya kuat medannya itu sama dengan 0. Di titik S, misalnya nih ya, tadi sini ES itu sama dengan E1 dikurangi dengan E2 ya. Nah, misalnya kita mau ES-nya sama dengan 0. Berarti E1 dikurang E2 ini akan sama dengan 0 kan? Boleh nggak saat ini yang minus E2-nya pindah ke kanan? Jadi apa? Ya, E1 sama dengan E2 ya. Oke, rumusnya E tadi apa? Ki, berarti ini kita pakai Ki1 karena E1. Dibagi dengan R1 pangkat 2. Lalu kalau E2 berarti Ki2 dibagi dengan R2 pangkat 2. Ada yang bisa dihilangkan? Apa? K ya. Nah, sekarang Ki1 per Ki2 berarti sama dengan apa? R. Ayo. 1 kuadrat dibagi dengan R2 kuadrat. R-nya boleh digabung? Boleh. Ki1 per Ki2 sama dengan apa? R1 per R2 pangkat 2. Kalau yang kita cari R1 per R2 berarti apa? Akar Ki1 per Ki2. Oke ya. Sekarang yang ini adalah positif, yang ini negatif. Ini Ki1, ini Ki2. Ibu akan pakai angka berapa ya? 4 ya. 4 mikrokolom. Yang di sini 16 mikrokolom. Kemudian jarak antar keduanya ini adalah 80 cm. Sekarang tentukan di mana letak titik dari Ki1 dan Ki2 atau Ki2. Letak titik dari Ki1 atau Ki2 yang memungkinkan E sama dengan 0. Ya, letak titik ya. Dari Ki1 yang memungkinkan E-nya sama dengan 0. Kira-kira di mana nih? Yang mungkin sama dengan 0. Bisa di titik P sini? Bisa 0? Bisa. Yang di sini mungkin enggak? Ini enggak mungkin ya. Lalu kalau di sini mungkin enggak? Tidak atau mungkin? Mungkin. Titik S ya. Oke. Nah, sekarang Ibu akan tentukan jaraknya. Yang ini adalah X. Kemudian yang ini adalah Y. Ya. Yang ini 80 cm. Jadi kamu cari X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa. Ya. Oke? Ini pertama. Enggak susah, gampangan udah ada di depan ya. Udah ada di depan. Yang kedua.
Yang kedua ini. Ya, yang kedua nanti kamu coba kerja sekarang. Di dalam sebuah persegi nih. Dalam sebuah persegi, lalu ini ada muatan-muatan. Ya, silakan. Oke. Ada muatan. Di sini positif, negatif, positif, negatif. Ini adalah Q1, Q2, Q3, Q4. Yang ditanyakan adalah E di pusat diagonal. Ya, di sini. Titiknya ada di sini nih, titik P. E di P sama dengan berapa? Ya. Nah, kamu coba cari jalan, ya. Ini jaraknya R, di sini adalah R. Itu dikerjakan sekarang. Satu lagi. Satu lagi. Itu lagi ya. Ini adalah Q1, ya, Q2, Q3, Q4. Ya. Besarnya ini udahlah 4 mikrokolom. Ini besarnya juga sama dengan 4 mikrokolom. Ini besarnya juga 4 mikrokolom. Ini juga besarnya sama dengan 4 mikrokolom, ya. Lalu tentukan E di titik ini Ibu pakai 12 cm. Ini berapa? 18 cm. Di pusat lagi ya. Iya, terputus. Di pusat ya. Oh. Ya. Di titik ini. Di titik P. E di P sama dengan berapa? Oke. Yang ini PR. Berarti 2 nomor sih. Ya, PR-nya 2 nomor. Apa? Loh ini muatannya. Loh E kan nggak pakai kaki per R kuadrat ya? E kan kaki per R kuadrat. Lah iya. Muatannya ada nih loh, 4 mikrokolom semua. Ya. Oh, positif negatifnya maksudnya. Oh iya, thank you ya. Oke ya. Yang ini mau apa? Positif. Ini positif. Ini negatif. Oke, yang ini negatif. Oke, silahkan ya. Itu. Ya. Sekarang kita ke potensial nih. Jadi misalnya ada muatan pertama, muatan kedua, muatan ketiga, muatan keempat. Jadi ini adalah Q1, Q2, Q3, Q4. Ya. Sebutlah ini muatannya positif, ini negatif, ini positif, lalu ini negatif. Lalu ada sebuah titik di sini, di titik P. Maka besar potensial di titik P, V di titik P, itu adalah jumlah dari semua potensialnya. Jadi V1 ditambah dengan V2, ditambah dengan V3, ditambah dengan V4. Nah, untuk perhitungan pada potensial listrik ini, itu min plus daripada muatan dimasukkan. Ya. Jadi misalnya saja di sini sama dengan 4 mikrokolom. Lalu di sini adalah minus
4 mikrokolom. Yang di sini misalnya 8 mikrokolom. Lalu di sini misalnya minus 10 mikrokolom. Nah, sekarang jaraknya nih. Jarak antara muatan 1 dengan titik P sebutlah sama dengan 20 cm. Kemudian jarak antara muatan ini dengan ini ya. Ini misalnya sama dengan 10 cm. Oh, toh angka gampang-gampang gitu ya. Ini lagi berapa? 10 lagi? Bolehlah 10 cm. Lalu ini ke sini berapa? Berapa? 30? Boleh ya, jangan 30 nanti susah baginya. Tapi bisa sih 30 kan 9-nya kan hilang toh? Ya 30 lah udah ya 30. 30 cm. Iya. Nanti coba kamu cari V di titik P sama dengan berapa ya? Cari V di titik P sama dengan berapa? Ini bukan PR, melengkapi catatanmu ya supaya kamu kerja. Gampang sih ya, tinggal mengerjakan. Oke? Boleh ya? Ya. Silakan dicatat dulu yang dikerjakan sekarang. Soal ini, kemudian berikutnya yang ini ya tadi ya. Ini duluan ya. Ini dulu dikerjain ya. Hah?